Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala pujian yang bagi Allah Tuhan pencipta semesta alam dan seluruh isinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara disiplin penerapan budaya positif. Oke, tidak bisa berpanjang kalam, langsung saja kita awali acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ada hadiah wali kuliyatin solihah al-fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Utara 17 Pagi, Ibu Martidara Edi bersama. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan acara aksi nyata dari calon guru penggerak yaitu yang bernama Ibu Mariska Lestaria dan Ibu Siti Nurmalana. Pada kesempatan hari ini, Ibu Mariska dan Ibu Siti Nurmalana nanti akan menyampaikan aksi nyatanya dengan modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif. Semoga nanti apa yang disampaikan Ibu Mariska sangat bermanfaat untuk sekolah kita dan bisa diterapkan di sekolah kita, dan di tahun yang akan datang teman-teman kita yang belum mengikuti CGP, semoga tahun depan mengikuti CGP yang dilaksanakan oleh pemerintah. Semoga hari ini kita mendengarkan aksi nyata dari Ibu Mariska dan Ibu Siti Nurmalana dengan cermat dan kita ikuti bersama-sama. Kiranya cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Martidara Edi. Selanjutnya acara inti, acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya mengucap syukur anugerah yang besar ya. Di tengah-tengah kesibukan kita semua, saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Begitu. Yang pertama yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Tugu Utara 17 Pagi, Bunda Eti, rekan-rekan guru semua yang sangat saya hormati dan banggakan. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini adalah sharing dari saya tentang hal-hal baik yang sudah saya terima di kegiatan CGP yang saya pelajari 2 bulan ini. Sebelum mulai, boleh saya pantun ya? Boleh. Nanti minta cakepnya ya. Guru 17 ganteng dan manis. Karena saya emang gak kenal bercakap. Seulangi ya, guru 17 ganteng dan manis. Semua keren dan juga kreatif. Kalau ingin hidup berkualitas, ayo terapkan budaya positif. Terima kasih.
Ya, Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini adalah implementasi aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu diseminasi pemahaman dan pengamatan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, sebenarnya kalau nama sudah kenal ya, saya Mariska Lastaria, adalah CGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Ya Bapak Ibu, semoga nanti next periode teman-teman bisa ikut juga merasakan bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di CGP. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena ini juga udah jam-jamnya ngantuk ya, saya mau coba semangatnya dulu. Semangat pagi! Pagi, yes. Ya. Terus saya mau, boleh di next. Ya tadi pantun sudah. Katanya sih kalau ada kegiatan tuh kalau nggak ada ice breaking suka bikin ngantuk ya. Coba kita berdiri apa enggak? Mau berdiri apa duduk aja? Kayaknya mager ya. Oke, nih Bapak Ibu ada yang udah pernah dengar belum permainan kata Simon? Kata Simon belum ya? Kata Simon ini Pak Yolan boleh ikut main. Kata Simon ini adalah menyebutkan kata dan melatih konsentrasi. Misalnya kalau ada ucapan kata Simon, apa yang diucapkan kata Simon kita ikutin. Misalnya kata Simon bilang pepaya, berarti kita pepaya ikutin. Kalau bukan kata Simon nggak usah diikutin, oke? Kata Simon bebek. Kata Simon kucing, bebek. Kucing, bebek. Berapa jumlah bebek yang ada? 3. Nah, belum makan siang kayaknya Bun. Kenapa? Kata Simon nggak ada. Kata Simonnya kan nggak ada. Berarti jangan diikutin. Coba ulang lagi ya. Ulang lagi. Kata Simon, tepuk tangan. Kan disuruh ikutin ucapin, bukan ini. Ya, belum pada fokus. Kalau Kak Adi cari aman, dia diem aja. Kak Adi diem. Takut. Ya udah sekali lagi harus benar konsentrasi. Kata Simon, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Berarti udah fokus lagi nih. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Nanti kata Simon bisa kita pakai buat anak. Ya. Hari ini yang akan kita bahas adalah budaya positif. Apa aja sih budaya positif itu? Ini sudah saya rangkum ada 7 garis besarnya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, nanti juga ada keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Coba di next. Ya. Buat apa sih? Mungkin teman-teman bertanya, kalau kita ada kegiatan kan maunya ada manfaatnya ya. Tujuannya apa kita belajar mewujudkan budaya positif? Yang pertama, diharapkan nanti, mohon izin Bunda, diharapkan nanti semua guru-guru di tahun ajaran baru di kelasnya masing-masing sudah memiliki atau membentuk keyakinan kelas. Di Tugu Utara 17 sudah ada beberapa ya yang sudah membuat, harapannya nanti semua kelas di tahun ajaran yang baru nanti kita sama-sama sharing ya buatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif. Kemudian menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir adalah kita mau belajar bagaimana mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, mohon lihat ya, kalau dari sebelah Bapak Ibu, sebelah kiri dulu ya. Pertanyaan pemantiknya, pernahkah Bapak atau Ibu memiliki pengalaman di waktu masa kecil? Ini perenungan kita. Mungkin waktu SD, SMP, SMA, di mana pengalaman itu masih tersimpan di hati.
tidak terlupakan. Pengalaman bisa yang menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, tapi berbekas di hati. Ya, kayaknya semua ada nih kan, semua ada nih. Tapi siapa? Pak Maul mungkin boleh. Coba Pak Maul pengalaman. Iya. Boleh kalau berdiri silakan. Ini sih pengalaman saya waktu SMP ya. Di Badan Bahasa Indonesia ini kebetulan gurunya sudah sangat legend banget di SMP itu ya. Dulu saya itu atau siswa di SMP itu setiap pelajaran itu diwajibkan atau ada hafalan EYD ya. Nah, yang dilakukan guru itu saat muridnya hafal cuma beberapa kata atau beberapa kalimat, dia langsung ngasih tanda ke muridnya itu berupa tulisan angka atau yang dia hafal. Misalkan cuma hafal 50 kata, ya ditulis di pipi angka 50. Wow. Atau di leher. Nah itu sangat berkesan banget, antara sedih dan senang ya. Saya juga nggak tahu, cuma kalau lihat teman digituin atau kita saling digituin juga, jadi kayak lucu sendiri aja gitu. Jadi menurut Pak Maul itu menyenangkan apa yang gimana? Ya dibilang sedih kan, sedih juga enggak, senang juga ya. Pasti senang juga karena lucu aja lihat, oh nih dia cuma apa sekian, saya apa sekian, dia cuma kayak berasa buat hiburan aja. Buat hiburan aja. Kalau yang hafal sedikit ditulis juga? Ya. Ditulis juga. Hafal 10 ditulis 10. Jadi ketahuan juga ya teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Maul. Boleh tepuk tangan buat Pak Maul. Untuk selanjutnya ada lagi? Butia ketawa aku. Butia coba Butia. Ya, ini nggak tahu sedih, nggak tahu seneng ya. Mak Butia boleh tolong kesini nggak ke depan aja? Butia biar kelihatan gitu. Kecil ya. Iya kecil mungil sini sayang. Di mana waktu kapan? Sebenarnya ini tuh nggak tahu sedih, nggak tahu seneng ya ceritanya. Iya. Waktu SD kelas 3. Nah, jadi saya itu sama gurunya diminta untuk membuat prakarya dari sedotan. Nah, prakarya tersebut itu dikumpulkan. Nah, terus sama gurunya dipanggil, Tia, katanya gitu. Duh, saya deg-degan tuh, nggak tahu kenapa nih gurunya manggil saya gitu kan. Apakah prakaryanya hilang atau rusak gitu kan. Padahal saya itu sudah mengumpulkannya di meja bareng-bareng sama teman-teman. Nah, terus kata gurunya gini, ini bagus, kata gitu. Iya dong. Sebenarnya itu bagus, kata gitu prakaryanya. Ini tuh sama gurunya dikasih hadiah. Nah, hadiahnya itu sebuah buku diari. Nah, sampai saat ini buku diarinya ada di rumah. Nah, bukan di rumah sini, tapi di rumah mama. Kalau misalkan saya nyari-nyari ya ada itu. Nah, senangnya itu dapat hadiah. Dan jujur aja ya, kalau sedihnya saya berbohong. Bohong apa? Berbohong karena yang buat itu mama. Kan namanya juga anak SD ya. Baru jujur sekarang ya? Iya. Sekarang gurunya udah tahu belum lah? Kayaknya enggak. Tapi tahu kan gurunya pasti ini bukan buatan anaknya gitu. Iya. Terima kasih Bu Tia. Iya. Jadi ada senangnya, ada sedihnya ya. Ada takut mungkin lebih tepat ya. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu mungkin. Ya, dari pengalaman ini kita bisa lihat kalau sesuatu hal yang dilakukan guru itu bisa membekas, ya, bisa membekas. Kita sebagai guru bagaimana caranya memberikan kenangan yang baik, ya, yang indah buat anak-anak kita, seperti itu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu jadi anak itu nggak mau jadi guru, ya, jangan sampai ya seperti itu. Baik, setelah pertanyaan pemantik, saya mau mengajak Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan berikut. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti misalnya menulis satu halaman, tulis saya tidak terlambat lagi. Saya itu setuju atau tidak? Misalnya
Misalnya kalau terlambat membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Lalu memberikan penghargaan kepada anak, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju atau tidak nih dengan pernyataan ini? Apa ada yang setuju, ada yang enggak? Gimana? Kata Bu Suti nomor 1 tidak setuju, nomor 2? Ada setuju dan tidak. Ada setuju yang tidak, nggak apa-apa. Coba Bu Suti, setuju dan tidak, setuju nggak apa-apa. Beda pendapat juga nggak apa-apa. Ya 1 sampai 3. Kalau nomor 1 saya tidak setuju karena tidak semua anak itu setelah dikasih hukuman itu malah disiplin, kadang malah meledek gitu. Kalau yang nomor 2 Hukumannya sih positif nih. Suruh nulis. Kan kadang kata gurunya, oh biar rapi tulisannya mau mantek. Setuju gak ya? saya tetap tidak setuju. Terus yang ketiga memberi penghargaan. Meningkatkan motivasi belajar enggak kan, katanya sekarang belajar merdeka itu tidak boleh memberikan sesuatu yang mengiming-imingi anak kan. Luar biasa loh Bu Suti. Bunda, Bu Suti calon CGP nih. Calon CGP angkatan 12 ya, bersama Bu Ripka dan kawan-kawan. Jangan kelamaan ya. Nanti apa mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan di dalam hati, setuju tidak ya. Nanti di dalam kita akan pelajari dan nanti akan begitu. Oh ini ternyata begitu ternyata, karena saya selama belajar di CGP ini kadang tersentil dengan modul-modul yang ada. Saya ngelakuin ini nih padahal nih. Kalau nggak ngaku di depan, dalam hati sih, iya saya kayak gini nih sebenarnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Silakan lagi. Iya. Untuk membuat atau melaksanakan disiplin positif ya di sekolah kita, apa yang harus kita lakukan? Hal yang harus kita lakukan yaitu kita harus melakukan perubahan paradigma belajar. Paradigma itu apa Bapak Ibu? Paradigma itu sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Nah, di sini ini adalah modul dasar ya Bapak Ibu. Hal dasar yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita memberikan pendidikan buat anak-anak. Jadi diibaratkan kita ini seorang guru adalah petani. Anak kita yang 30 sekian itu padi, punya bibit-bibit yang beda. Ada si padi, si jagung, tanaman-tanaman dan lain sebagainya. Ya, cobalah kita ambil contoh padi. Saya mau merubah padi itu jadi jagung, mau disulap. Saya kasih pupuk yang paling mahal, pupuk jagung yang paling mahal. Saya tempatin yang paling bagus, paling oke. Kira-kira yang terjadi pada si padi ini gimana? Bisa nggak berubah jadi jagung? Nggak akan bisa. Bahkan apa yang terjadi? Mungkin apa yang terjadi pada padi ini? Tidak bertumbuh atau bahkan mati. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ya, dia anak-anak ini misalnya saya ambil satu contoh, ada anak yang pintar matematika. Ya Bapak Ibu pasti ada ya. Tapi dia di sisi lain misalnya ya, di sisi olahraga misalnya, udah larinya lambat, sakit-sakitan, baru lari sebentar kakinya udah lemes, pusing ya, alasannya banyak padahal dia nggak suka olahraga, nggak bisa olahraga. Atau kadang masih suka nih Bapak Ibu datang ke kantor, aduh pusing, udah ngajarin sampai capek cuma kali-kalian aja, nggak bisa. Ada ya kayak gitu ya, di kita anak kita banyak ya, di kelas 4, ya ampun baca belum lancar, capek sekali. Ya memang dia sudah tidak bisa kita ubah gimana-gimana gitu loh Bapak Ibu. Tapi kita sebagai guru ya, saya dan Bapak Ibu, yuk kita cari hal-hal lain yang ada dalam diri dia yang nanti bisa jadi bekal buat dia di ketika terjun di masyarakat. Lalu anak ini gak usah matematika, enggak dong, tetap diajarin. Terus yang nggak bisa lagi tetap kita ajarin olahraga. Hanya saja kita tidak bisa memaksakan anak itu menjadi seperti apa yang kita mau. Nah,
Jadi tugas kita sebagai guru hanya apa Bapak Ibu? Menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang tadi saya ceritakan, baik sesuai tempat tinggal dia atau kemampuan yang ada dalam diri kita. Jadi ketika anak itu masuk sekolah, datang ketemu kita, dia bukan kertas putih kosong ya Bapak Ibu. Dia sudah ada coretan dari sana, kita cuma bisa ngegesin doang. Ini bengkok kita lurusin, ya. Kita tahu, tapi kita nggak bisa rubah dari situ. Bagaimana dengan kodrat zaman? Kalau saya mau tanya lagi, misalnya Bu Lani dulu kalau kecil kalau ditanya gede mau jadi apa, jawabnya jadi apa? Kalau dulu ditanya kita pakai ya dulu itu aku cita-citanya pengen jadi pilot, cuman memang nggak boleh banget. Iya, jadi pilot. Kalau Bu Ripka jadi apa Bu Ripka? Pengen tahu nih cita-citanya. Ada nggak? Dulu cita-cita pengen kerja di kantor, Kerja di kantor. pakai baju blazer, pakai rok pendek, sepatu tinggi, Oke. langsing. Iya. Nanti kita mulai lihat lagi Bu Ripka. Iya, dulu pengen begitu, tapi ya apa Apa daya. daya? Bu Suti, kalau gede mau jadi apa? Sampai sekarang masih kecil. Bu Suti, ini badan Bu Suti ini diharapkan oleh semua ibu-ibu di dunia ini loh. Masih kecil ya, kecil-kecil cabai rawit. Gimana Bu Suti? Tetap sih dari kecil sudah jadi pengen jadi guru. Udah jadi dulu. Oke. Saya tanya dari sini aja nih biar cepet satu-satu. Pak Yusuf mau jadi apa? Guru. Izin Bu Nurmala mau jadi apa kalau gede? Tadinya gitu. Awalnya mau jadi pegawai bank. Kalau jadi pegawai bank kita bisa lebih gampang pinjam-pinjam udah ya. Pak Tio. Apa nih, polisi, angkatan, akabri, tentara, Pak Mahul. Suami yang baik. Suami yang baik dan menyenangkan kan? Apa Pak Mahul? Oh, jadi polisi baik. Bunda jadi perawat, mulia sekali Bu, tapi bergeser ya Bu? Bergeser karena alasannya itu foto-foto dompetnya kecopetan di pasar. Jadi untuk mendaftar ke sekolah perawat udah nggak punya foto lagi. Kelewatan. Iya. Tapi memang udah di sini. Pak Yolan, semua belum tahu kan cita-cita Pak Yolan? Ini penasaran Pak Yolan. Kita dari kecil bisa jadi dokter. Wow, luar biasa. Kalau dunia orang sakit, Iya. aku punya Udah nggak kaget, oke. Iya. Oke, baik. Mbak Kami dari situ aja. Apa cita-citanya? Apa saya? Iya. Awalnya pengennya jadi ini menteri keuangan. Oh, mantap. Kadi, nanti ngambek kalau nggak ditanya Kadi ada semua. Kadi kan? Hah? Oh, polisi ya. Nah, dari sekian banyak kita yang hadir di sini, tidak ada satupun yang bercita-cita jadi YouTuber. Belum ya? Atau jadi influencer, programmer, atau jadi apa lagi tuh? Kayak artis. Iya. Kenapa? Karena memang sesuai zamannya, pada zaman waktu itu belum ada gitu loh. Tidak menjanjikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga mesti harus ya mengajarkan anak sesuai zamannya. Bapak Ibu coba dibuka dulu tangannya. Boleh tangan kanannya dibuka. Kita pikirkan apa yang paling kita sukai, kita sayangi, kita cintai, sampai-sampai inilah yang paling berharga dalam hidup saya. Kemudian Bapak Ibu tutup, kepalkan, jaga baik-baik, ya. Dipikirkan. Jadi ketika ada orang yang mau minta, mau merebut, ketika ada yang mau menghadik, merayu, menyuap, melakukan apapun, sampai kita nggak rela untuk lepasnya.
Aku minta, boleh gak Bu Tia kan lewatnya gampang kecil ke depan sih Bu Tia. Bu Tia, assalamualaikum. Kalau Pak Makmur boleh gak sih? Pak Makmur minta tolong sih. Oh mau begitu aja, oke mau begitu. Mohon maaf. Ceritanya kamu mau mengebut apa yang dipunyai Bu Ripka di tangan Bu Ripka pegang. Kita nggak tahu apa yang dia sayangi ya. So kamu nggak Bu Ripka, iya. Aku pijitin ya. Nanti digenggam buat aku. Wow. Ini aku kasih uang Berapa? Berapa dulu? Sebandingkan dengan di sini. 500 sekarang. Kayak udah tahu. Aku kasih bakwan mau nggak? Oh, enggak. Dari langsung dia mau. Oh, kalau aku tusuk Apalagi? Oke, jadi intinya tidak tergoyahkan ya. Boleh tepuk tangan buat Bu Ripka dan Bu Tia. Terima kasih Bu Ripka. Bu Ripka kira-kira apa sih sampai Bu Tia tadi sampai ngancem-ngancem gak dikasih apa memang sih? Ya bebas aja sih. Siapa aja yang berharga buat dirimu, bukan aku ya. aduh. Yang paling berharga sebenarnya kalau benda itu bisa handphone. Tanya dong kenapa handphone? Karena semua memori ada di sini. Ada di situ, oke. Ya. Terus kalau misalkan bukan benda, udah pasti keluarga. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu juga hampir sama ya, keluarga nomor 1. Jadi Bapak Ibu ketika kita melakukan adegan ini, ya, jangan ini kan cuma ilustrasi, tapi kita bisa tanamkan dalam hati kita. Salah satu hal yang berharga adalah kesehatan juga loh. Kesehatan kita, kadang-kadang kita, aduh, udahlah makan apa aja dulu lah. Tidur karena banyaknya tugas begadang, enggak. Kesehatan itu sangat penting ya Bapak Ibu. Dicurhat juga sih. ya. Jadi paling tidak nanti pulang dari sini kita mulai memegang apa yang penting buat kita. Jadi tadi contoh aja ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau lepas, saya rasa juga tidak ya. Kita lanjut. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan ilusi. Maksudnya ilusi ini jadi seolah-olah gitu loh. Seolah-olah ilusi guru mengontrol muridnya. Perlu kita sadari dulu, yang bisa mengontrol diri kita itu siapa? Hanya kita. Bahkan orang tua kita nggak bisa. Suami kita nggak bisa kontrol kita. Kita juga nggak bisa kontrol anak kita. Jadi yang bisa mengontrol cuma diri kita sendiri. Kita kembali ke murid. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika memang murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Yang positif ya, sebenarnya positif sini bukan ancaman. Misalnya kalau ke anak ya, nah nanti kamu kalau misalnya selesai nih, nanti ibu beli coki-coki misalnya. Positif juga sih rayuannya, tapi di sini dikatakan penguatan positif itu tidak selalu efektif dan bermanfaat. Ya, jadi kita harus lebih pilih-pilih lagi nih, pilih-pilih lagi. Apa yang kita lakukan buat murid kita? Ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita pernah gak Bapak Ibu bikin anak itu bersalah seolah-olah, ya nak, kamu buku disobek-sobek, bapaknya kerja capek-capek loh nak, nanti bapakmu kasihan loh, buku disobek, uangnya habis, kamu enak-enak. Pernah gak? Jujur saya pernah, walaupun mungkin dalam konteks yang lain, seolah mau bikin anak itu bersalah gitu. Jadi harapannya dia juga nih, bukan dia sedih dia lakuin, tapi ternyata itu juga kurang baik ke depannya. Kalau sesaat doang dia akan ikuti gitu. Kemudian
ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Saya ibu kamu, saya berhak nentuin apa yang jalannya kamu. Saya guru kamu, saya bisa nentuin hak kamu. Kamu mau ekskul drum band, kamu nggak bisa. Kamu bisanya silat, Bu, tapi saya sukanya silat. Atau sebaliknya, dia mau ekskul drum band atau dia mau ekskul nari, kita larang. Kamu cocok di sini. Tidak, kita seorang dewasa, seorang guru tidak berhak mengatur atau mengontrol orang lain, ya, sekalipun itu anak-anak. Tapi kita bisa mengarahkan kalau memang salah, ya, ada batasannya. Tapi baik. Nah, apa makna disiplin? Ketika dengar kata disiplin pertama kali, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Peraturan. Terus, Pak Tio? Apa? Waktu, tanggung jawab, kata Bu Suti, tertib. Ya, saya juga kalau dengan kata disiplin tuh kayaknya seolah-olah kita kayak dituntut, ya, disiplin, hati-hati loh, jangan sampai nggak disiplin, ya kan? Ada rasa takut, ya, begitu. Nah, jadi ketika misalnya kita kan masuk 6:30 ya, 6:30 pasti nggak pernah jarang terlambat, nggak ya? Tapi kadang suka mepet, ya Bapak Ibu, ya. Nah, saya mau tanya nih, Pak Tio, mohon maaf Pak Ustadz, kalau Pak Tio datang, saya lihat datang cepat mulu ya Pak Tio. Kira-kira apa sih alasan Pak Tio sampai datang tuh lebih awal? Motivasi apa Pak Tio yang membuat Pak Tio datang ke sekolah? Oke, yang jadi motivasi adalah satu, karena guru adalah teladan. Ya. Jadi kita memberikan teladan yang baik. Itu aja. Wow, luar biasa. Sesuai dengan Ustadz, ya. Boleh tepuk tangan buat Pak Tio dong, Bapak Ibu. Apa sih makna disiplin itu? Dari yang saya baca, ya Bapak Ibu, disiplin itu pada awalnya tuh artinya tuh belajar. Disiplin itu kita tuh harus belajar. Tapi di kebudayaan kita, ini kan agak kecil ya, di kebudayaan kita disiplin itu maknanya tuh telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dibuatlah disiplin ini supaya kita patuh. Padahal pada dasarnya tuh asal katanya tuh disiplin itu adalah belajar. Nah, kita masuk ke dalam disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan peserta didik. Menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa ada tampaknya nih Bapak Ibu, tanpa imbalan atau iming-iming, nggak ada penghargaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang menanamkan motivasi yang diharapkan itu adalah motivasi dari mana ya? Dari dalam diri. Nanti ada bisa dilihat di slide selanjutnya, Mbak Lani. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, setiap individu ini setiap melakukan, ya Bapak Ibu, walaupun apa yang dilakukannya itu salah, mereka punya tujuan, ya. Misalnya si anak ini ngambil pulpen temennya misalnya, salah kan? Tapi dia tetap ada tujuannya. Itu yang tetap sebagai guru tuh kita tetap harus ada kontrol diri. Sekiranya itu salah, tetap ada tujuannya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak kita, kalau di Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, biar nggak ngantuk boleh gak sih berdiri dulu Bapak Ibu, kita mau nyanyi. Bisa di next lagi Mbak Lani. Ini ya, profil pelajar Pancasila ini kan
Ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif ya. Oke, kita mau jadi sama-sama. Pak Maul, Mbak kami mau nyanyi mungkin. 1, 2, 3, nyanyinya sama-sama. Suara saya dong, apa mungkin kamu nyanyi? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita sering-sering nyanyi lagu ini, kita ulang-ulang terus biar tertanam dalam hati kita. Baik, nah inilah nilai-nilai kebajikan universal. Kalau tadi memang sudah punya pegangannya anak Indonesia tuh, si profil pelajar Pancasila kita yang punya. Tetapi secara universal, kurang lebih inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita implementasikan kepada anak-anak. Ada kreatif, komitmen, kalau rajin itu ada keberanian, harga diri, dan lain sebagainya. Bapak Ibu ini kan banyak ya. Kita nggak harus semuanya langsung kita harus. Kita boleh pilih-pilih dulu mana yang mau kita terapkan di kelas kita. Mungkin kalau kelas 1 kayak Bu Suti, kita ambil dulu keberanian, contoh misalnya, atau nilai-nilai kebajikan mana yang mau kita sampaikan pada anak ya. Kita masuk ke dalam 5 kebutuhan manusia. Bapak Ibu, ketika anak berbuat kesalahan, kenapa kita tidak boleh langsung menjudge anak itu? Karena mungkin kebutuhan anak itu tidak terpenuhi, belum terpenuhi, tidak dia dapatkan. Memang apa saja kebutuhan manusia? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, ya. Lalu penguasaan, kebebasan dan kesenangan, ada 5. Di sini ada satu contoh kasus di kelas 4B. Di kelas saya mendapati salah seorang siswa yaitu Vano, ya. Dia suka mengambil alat tulis temannya. Ya, teman-temannya Vano merasa kesal karena sering kehilangan alat tulis mereka. Nah, maksudnya mengambil ini kayaknya pinjam dong gitu, nggak bilang-bilang gitu, ambil gitu ya, atau bagaimana gitu. Jadi anak-anak merasa terganggu lah dengan sikap si Vano ini. Sebagai guru kita harus bertindak apa? Sebelum kita bertindak, saya mau diskusikan sama Bapak Ibu, mungkin sama Pak Maul yang ngajak Vano juga. Kira-kira apa ya alasan Vano tuh ngambil punya temennya, ya, atau minjem ngambil nggak izin-izin? Karena berhubungnya saya tahu di anak murid binaan, mungkin alasan dia, kalau menurut saya sih lebih ke mencari atensi dari teman-temannya. Tapi cara yang dia lakukan itu kurang tepat dan membuat teman-temannya merasa risih dan terganggu. Ya. Jadi dia kayak mau biar ditemenin gitu ya, cari atensi. Pak Tio kan ngajar. Terima kasih Pak Maul. Ngajar Vano juga nih Pak Tio. Kalau pensil punya temennya suka hilang tuh kayaknya si Vano kenapa tuh Pak? Satu, kalau Vano itu orangnya pengen dilihat sama temannya, caper ya, iya. Tapi hampir sama kayak Pak Maul ya, iya. Jadi perhatian. Tapi memang iya sih. Bukan. Nah itu secara hal yang sebenarnya ya, pengamatan mereka pada Vano. Mungkin kalau secara umum ada anak yang suka begini tuh kira-kira apa lagi Bu Rika? Kita mau gali alasan-alasan mereka kira-kira apa lagi? Anaknya iseng, pasti iseng, terus mencari perhatian ya, seperti yang tadi dibilang Pak Tio, caper tuh berarti kan cari perhatian, mungkin pengen diaku sama teman-temannya, pengen bercanda, tapi ternyata candanya itu memberikan dampak yang gak baik buat teman-temannya, merasa dirugikan. Mungkin itu kali ya Bu Kasman.
Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Rifka dan Bapak semuanya ini. Ya, kita kembali lagi ke hal yang dasar itu. Setiap orang mau melakukan sesuatu, walaupun itu mungkin kesalahan, ada tujuannya, ada sebabnya. Coba kita lihat. Ya, ini adalah beberapa alasan-alasan yang bisa kita gali ketika anak mengalami hal tersebut. Misalnya satu, Vano merasa iseng karena mendapat kesenangan dari perbuatannya. Ya, kurang lebih sama, dia iseng aja sebenarnya sih. Dia punya pensil, mungkin pensil dia lebih mahal, tapi pingin aja ngambil gitu. Ya, nggak bermaksud mencuri, cuma supaya senang aja. Kemudian bisa juga Vano meminta perhatian lebih dari dua sama teman-temannya. Mungkin di rumah dia kurang kasih sayang, mungkin dia pinginnya ditemenin, dianggap seperti itu ya, Bapak Ibu. Lalu mungkin juga Vano merasa hebat jika teman-temannya takut. Nah ini apa ini? Dia bertindak sebagai apa? Kebutuhan dia sebagai apa? Di sini kan ada tapi kecil ya, penguasa ya, penguasaan ya. Benar kata Bu Rifka, dia ingin berkuasa. Karena kalau sebagian orang ditakutin, ya. sebagian anak ya kalau merasa ditakutin, dia merasa punya power gitu ya. Wah, aku nih yang paling hebat nih antara teman-temanku, dia ingin berkuasa. Kemudian mungkin juga anak tersebut menyukai alat tulis yang mungkin Vano tidak menyukai alat tulis yang diberikan orang tuanya, ya. Lalu kemungkinan yang lain juga mungkin saja dia mengambil karena memang dia tidak punya, ya. Jadi hal yang kita lakukan adalah sesuai dengan kenapanya itu, ya, Bapak Ibu. Kita kembali lagi, apa yang membuat Bapak Ibu menaati aturan? Tadi sih kita udah bahas sedikit ya, Pak Tio dan Pak Makul. Kalau Bapak Ibu lainnya ada nggak selain karena ingin apa namanya ya, supaya menjadi contoh, ada nggak? Nggak apa-apa sih, kan kita masih nggak apa nggak ada yang ngaku nggak? Misalnya takut sama Bunda misalnya, soalnya Bunda datang jam 6.10 udah sampai. Jangan sampai kita 6.11. Enggak ya, tapi mungkin juga ya Pak Yohan ya, kadang ya. Ya nggak Pak Yohan? Ada nggak? Pernah nggak gitu Pak Yohan? Kita santai dulu nih. Tapi kalau Bunda deh, tapi enggak ya. Dulu di 17 enggak. Hebat semua, tepuk tangan dong. Enggak ya. Kita tetap bekerja sesuai profesional ya. Oke. Next, Mbak Tia. Ya. Kita kembali ke anak didik nih Bapak Ibu. Pernahkah kita memberi hukuman atau penghargaan pada murid? Apa bentuknya? Tadi udah Pak Maulmul, tapi saya memang ingin ke Pak Maul lagi satu nih. Masalah penghargaan. Soalnya kemarin kan Pak Maul udah ngebimbing anak-anak sampai silat ya Pak Maul ya, ke tingkat kota ya, DKI itu ya Pak Maul ya. Ya, Farel Silvina. Kira-kira penghargaannya bagaimana Pak Maul memberikan penghargaan kepada Farel? Kita ambil satu contoh. Apa yang sudah biasanya sih saya memberikan penghargaan atau reward ke anak-anak yang berprestasi apa di bidang olahraga itu, bantuan tambahan gimana? Yang misalnya anak ini tadi di pelajaran olahraga dapatnya kecil atau pas-pasan, saya memberikan nilai tambahan sebagai reward atas prestasi yang lain. Ada next satu lagi? Ya, memberikan tambahan nilai. Pak Maul kira-kira Anda tahu gak kalau dia ditambahin nilainya? Tanya kamu, Bapak tambahin nilainya, tahu gak dia? Gimana? Sebagian mungkin ada anak yang menyadari, sebagian tidak. Oh, berarti belum tentu Pak Maul sampaikan gitu. Oke. Tapi pernah juga disampaikan. Pernah, oke. Baik. Itu penghargaan ya. Saya mau coba sharing dulu nih ya masalah penghargaan ini. Sebenarnya kalau kita ngasih penghargaan itu niatnya kan pengen nyenengin anak biar semangat ya Bapak Ibu.
memberikan penghargaan itu masih termasuk dalam mereka mendapat motivasi dari ekstern, dari luar, ya, tidak dari dalam dirinya, begitu ya Pak Maul ya. Jadi nanti dia akan begini, aku harus menang lagi nih, misalnya biar dapat nilai gitu. Tapi ketika nanti misalnya gurunya ganti, bukan Pak Maul, ya menang, nggak bakal dapat nilai lagi, itu bisa saja menurunkan. Jadi kira-kira bagaimana nih memberikan penghargaan yang sesuai? Soalnya Pak Maul ya, saya juga tipe orang yang suka ngasih bintang-bintang gitu loh buat ngargain anak loh. Menang dapat nih bintang. Kadang kalau hasil karyanya bagus suka dikasih duit jajan juga, walaupun nggak besar gitu. Seperti kita tidak katakan itu tidak boleh, maksudnya, tapi itu adalah motivasi dari luar dirinya sendiri gitu. Jadi ketika motivasi itu nggak ada, ya dia tidak punya harapan untuk melakukan hal itu sebaik itu. Jadi sebaiknya memang tidak, ya, sebaiknya yang ada adalah dalam diri dia sendiri. Kalau saya begini Pak Maul, misalnya ini juga saya lagi berlatih ya. Jadi kalau misalkan nanti menang anggap Farel, saya akan berikan dia pujian, misalnya, Farel, kamu hebat karena kamu kerja keras, kamu latihan rajin, kamu gak pernah bolos latihan, kamu gak pernah patah semangat, kamu luar biasa, Bapak hargai usaha kamu sehingga kamu bisa mendapatkan juara. Jadi yang kita hargai itu prosesnya Bapak Ibu, bukan hasilnya gitu. Jadi prosesnya, ketika dia kalah juga kita udah hargai prosesnya dia. Ya, satu lagi nih Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah memberikan hukuman. Kalau hukuman konotasinya udah jelek ya, tapi mungkin ada pengalaman. Nah ini baru jatahnya mudikkan. Menghadapi kelulusan sebagainya, jadi hampir nggak pernah lah kasih hukuman kamu. Luar biasa ya. Kan kita udah menghindari hukuman itu. Iya, menghindari hukuman. Ya, baik, nanti kita gali lebih lanjut lagi. Silakan Bu Tia. Nah, disinilah ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi manusia itu ada dua, Bapak Ibu ya. Ada yang dari eksternal, ada yang dari internal. Dari eksternal itu diberikan orang lain. Misalnya karena takut hukuman, takut diomelin, takut tidak nyaman, itu dari eksternal. Ada lagi karena untuk mendapatkan penghargaan, imbalan, naik gaji misalnya, pujian, dikasih uang jajan lebih sama mamanya. Nah, yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Yang dari internal. Itu yang bisa seperti ini. Aku harus belajar biar aku pintar. Walaupun dia nggak ulangan, walaupun dia nggak ada hukuman, walaupun tidak ada penghargaan, begitu ya Bapak Ibu. Jadi dengan motivasi internal diharapkan menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal yang ada dalam diri. Nah, tindakan dulu. Tadi Bu Rika bilang saya mah nggak pernah kebaca gak Bapak Ibu? Saya mah nggak pernah menghukum Bu Mariska, pakai konsekuensi. Coba saya mau fokus lagi ke depan. Boleh tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Di sini saya bacakan. Di sini kita mau bedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, ya. Kalau saya ilustrasikan dulu nih Bapak Ibu gini, saya ngomong sama anak saya, salah Angel, sini ada lilin Angel, kamu jangan coba-coba pegang apinya. Kalau kamu pegang, mama sampai tahu, gak bakalan mengizinin kamu nongol, gak kasih jajan kamu loh. Itu namanya apa? Hukuman. Jelas ya, itu hukuman. Tapi kalau saya bilang Angel, kamu ini ada lilin, kalau sampai kamu pegang apinya, terbakar tangan kamu, nanti kamu ke rumah sakit, itu hukuman bukan?
konsekuensi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita mau sama-sama lihat ke sini ya. Lihat ininya bukan sayanya. Oh enggak ya, emang gak liatin saya sih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Mencatat 100 kali. Menurut Bapak Ibu ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Dia terlambat, suruh nyatet tuh satu buku. Terus lagi, nanti kita lihat jawabannya. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat loh. Terus dia suruh lari sama Pak Maul, gue pikir itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kayak ngaku-ngaku jawabnya. Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Kemudian ingetin nih buat dia tadi hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ceritanya lagi pandemi. Gimana? Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman lagi. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang udah dicoret-coret. Dia coret-coret buku temennya, terus buku bilang ganti anak. Konsekuensi. Nanti kita lihat Bu Tia, ingetin jawaban kita bersama ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi dia numpahin, dia bersihin. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana Pak Maul? Hukuman apa konsekuensi? Dia bukan terlambat sekolah. Dia lambat nih ganti baju, teman-temannya udah turun, dia 10 menit baru turun. Pegang kesepakatan. Coba di next, Bu Tia. Nah ini dia, ya hukuman. Tadi sih kita sepakat ya hukuman dan konsekuensi. Yang terakhir nih yang masih bingung lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali. Konsekuensi tertulis di sini. Jadi tergantung kesepakatan, ya. Tergantung kesepakatan. Nanti kita dalami lagi bedainnya hukuman sama konsekuensi apa. Jadi Bapak Ibu pentingnya gini, ketika ada wali murid yang komplain, kan kita nggak mungkin dong sebebas-bebasnya anak-anak ini nggak ada pegangan kita. Ketika ada orang tua yang komplain, kita bisa bicara, Bapak Ibu, saya juga sayang sama anak Bapak Ibu. Tapi ini saya nggak kasih hukuman loh, ini cuma konsekuensi yang mendidik. Seperti itu ya. Jadi kita terlindung ya dari orang tua yang tidak suka. Bedanya hukuman dan konsekuensi, kayak saya lebih jelas dari sini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Jadi ada meninggalkan rasa sakit. Tapi kalau konsekuensi enggak, ya memang harus terjadi walau sakit. Gitu. Kemudian hukuman itu membuat anak fisik maupun hatinya sakitnya lama jangka waktunya, nah. Ya dia lama ada dendamnya. Tapi kalau konsekuensi tidak selesai, ya udah selesai. Anak bisa membenci kedisiplinan, itu bedanya. Kira-kira dari sini apa yang kurang dimengerti nih? Amal belajar menyembunyikan kesalahan. Oke. Lama-lama kalau dihukum terus anak bisa nyembunyiin kesalahan, dia nggak mau ngaku. Tapi kalau konsekuensi, anak jadi belajar untuk mematuhi aturan. Ya, oke. Next, Bu Tia. Ibu, kasus yang tadi kita bisa lihat ini posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Ya, kira-kira apa sih? Seperti apa sih posisi kontrol masing-masing guru ini? Ini dia Bapak Ibu. Contoh 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Penghukum ini kalau ada masalah dia akan langsung menghukum aja udah tanpa ada apa-apa, pokoknya hukum aja. Misalnya patuhi aturan sekolah. Kalau tidak berdiri di depan kelas misalnya, Budi, kamu mana PR-nya? Gak mau, aku gak ngerjain. Berdiri kamu depan kelas. Begitu biasanya galak. Berdiri, Bu tapi kok udah ibu gak mau tahu ya kamu ya. Udah pokoknya kamu berdiri, gak mau dengar alasan ibu ya. Udah berdiri. Gak usah kamu belajar, gak usah istirahat. Itu penghukum. Bayangkan Bapak Ibu betapa sakitnya
Ya, anak kita juga kalau disebutkan gurunya kan sakit ya Pak. Ya, betapa sakitnya dia dihukum seperti itu. Memang mungkin anak itu udah kebiasaan ya. Jadi gurunya udah ya dia lagi udah pasti alasannya ya. Tapi ya tidak ada salahnya kita dengarkan dulu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Dia selalu ingin bikin anak itu bersalah gitu. Udah berapa kali misalnya melakukan dia misalnya ganggu temannya. Udah berapa kali Bu Tia bilangin, kamu jangan begitu. Dan kasihan kamu sama mama kamu. Mama kamu jualan itu. Dia selalu pingin anak itu merasa bersalah gitu ya terhadap kesalahannya. Kemudian ngajak sebagai teman. Sebenarnya kalau teman itu misalnya, ayolah yang tertib dan buat guru bangga kali ini. Ayo anak-anak, si cantik nih kesayangan guru. Ya udah nggak apa-apa. Terus dulu lah, besok jangan lagi ya. Gitu. Kadang kita suka ya jadi gini ya. Ya suka ya. Apalagi kalau kelas tinggi biasanya maunya ngajak temen ya. Sebenarnya itu bagus juga. Jadi anak itu ngerasa, oh guru saya tuh dekat sama saya. Tapi harus tepat ya. Karena ketika itu dia akan merasa motivasi dia ya selalu dijadiin teman terus. Ketika tidak ketemu guru yang seperti itu ya, dia kembali ke kebiasaan awalnya. Pemantau. Nah ini dia. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Satu lagi manajer. Ini sih yang ingin kita capai ya. Manajer itu yang paling baik kita lakukan kepada murid-murid kita. Baik Bapak Ibu, berikut ada video yang bisa kita saksikan bersama ya tentang bagaimana bagaimana kita menjadi seorang guru. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kok aku terlambat lagi? Apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, nggak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu Ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu.
Boleh dikecilin lagi Bu Tia? Ya. Baik. Tadi ada 5 perlakuan guru, 5 kasus. Coba dari yang pertama, mungkin Bu Ripka bisa jawab pertama dan kedua, Bu Ripka, atau satu-satu deh biar semuanya kebagian. Yang pertama gimana, Bu Ripka? Tadi gimana yang pertama? Langsung apa? Yang pertama, guru memberikan hukuman kepada anaknya tanpa ditanya dulu kenapa dia tidak mengerjakan PR. Itu untuk yang Pemberi hukuman. Iya. tepuk tangan dulu dong buat Bu Ripka. Kira-kira setuju gak Bapak Ibu ini? Yang pertama pemberi hukuman. Bu Suti yang B itu tadi, yang B itu tadi, oh ini ya, ini banget. Memberi kasusnya itu kayak, oh anak di kasih ya nama itu kamu. Ini asal bersalah ya. Apa aja tadi kasusnya? Yang kedua itu. Yang kedua, Kenapa bisa Bu Suti bilang dia perempuan kasar? ya karena gurunya itu membandingkan nih. Apa sih? Kamu itu gak kasihan sama orang tua kamu, gitu-gitu loh. Jadi pembuat rasa bersalah. Iya. Terima kasih Bu Suti. Yang ketiga itu yang ada pakai tos-tosan itu loh. Gak apa-apa. Yang ketiga itu yang keempat ya. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga ya. Ya, coba. Ada tos-tosan. Iya, kalau yang ketiga itu guru itu menjadi seperti temannya. Tapi tadi anaknya ada yang langsung ngomong ya Bu Lani ya tadi ya, kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah enak lah nanti. Iya. Aduh, jadi kita kalau mau jadi seperti teman mesti kaji ulang lagi nih ya. Kemudian Pak Tio. Gimana Pak Tio? Yang keempat itu, yang keempat dia sudah tahu kapan terlambat berapa kali gitu. Tahu data-datanya 3 dalam sebulan berapa kali ada dari itu kira-kira sebagai apa? Manajer. Oh, sebagai pemantau. Ya, Bapak Ibu sebagai pemantau itu, jadi dia tuh bisa punya data-data gitu. Apa aja kesalahan anak dia pantau. Nah, itu dulu sebagai pemantau. Memang sih tidak ada salahnya ya kita tahu ya berapa kali anak tidak masuk gitu ya. Nah, yang terakhir ini, ya kita jawab sama-sama sayang apa? Sebagai manajer itu dia urutan-urutannya dia tanya dulu. Coba siapa lagi yang mau jawab kenapa sih dia disebut sudah bertindak sebagai seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Kembali ke Bu Ripka lagi. Karena dia tidak langsung menjudge anaknya, tapi dia tanya dulu kenapa dia tidak mengerjakan PR, dan bahkan dia menuntun anaknya untuk mencari solusi bagaimana dia dapat menyelesaikan tugas-tugas tanpa mengganggu dia. Tadi kan bilang membantu orang tuanya sampai dia menyadari kalau dia memang harus melaksanakan keduanya dengan tepat dan tidak ada yang merugikan, mungkin itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sudah semakin tercerahkan ya. Kita sudah semakin mengenal nih posisi-posisi itu, dan mau tidak mau memang kita akui kita ada di situ. Ya mungkin di beberapa posisi itu ya Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita pelan-pelan. Gimana Bu Suti? Kalau Bu Suti lebih banyak di posisi apa? Yang sekarang ya, nggak ada masalah. Kadang-kadang manajer, kadang-kadang apa misalnya? Kayaknya 1 sampai 5. Tepuk tangan dulu buat Bu Suti. Kita masuk ke materi keyakinan kelas. Nah, ini yang tadi di awal saya katakan, kita akan buat keyakinan kelas. Bapak Ibu,
Kira-kira keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu adalah hal yang sama atau tidak, Bapak Ibu? Beda ya? Apa bedanya? Kira-kira apa bedanya? namanya keyakinan dan peraturan. Di mana bedanya? Oh, kalau guru nggak bisa kalah. Di mana bedanya? Selain hurufnya. Kalau peraturan mungkin gurunya nentuin sendiri tanpa dilibatkan anak muridnya. Tapi kalau keyakinan murid dengan siswa memberikan kesepakatan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Sutri. Iya. Salah satunya bedain itu ya. Kalau peraturan anak-anak udah tahu ada aja. Tapi keyakinan itu salah satunya. Keyakinan dibuat sama-sama. Jadi kita sendiri nih yang yakinin gitu. Jadi itu salah satu bedanya. Nah kemudian Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas ini, kita diharapkan tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Apa misalnya? Tidak, jangan terlambat. Nah, itu jangan, tidak, apalagi kata-kata negatif. Tidak boleh, ya jangan, tidak boleh dan lain sebagainya. Sebaiknya kita hindari. Kenapa? Coba kita coba bersama. Karena kata-kata negatif itu tidak akan masuk ke dalam pikiran anak-anak, pikiran kita juga. Coba sekarang semuanya boleh konsentrasi ke saya ya, konsentrasi ke saya. Kalau saya bilang gini, kita tuh kan lagi banyak yang jaga, bisa mau makan siang gitu. Saya bilang, teman-teman, nanti kita jangan makan mie goreng ya siang. Kira-kira gimana? Apa yang dipikiran Bapak Ibu? Mie goreng kan? Pasti lagi mikirin mie goreng. Iya tidak? Jangan makan mie goreng ya. Pikirinnya apa? Jangan apa makan? Pasti di dalam pikiran kita, mie goreng enak nih. Duh mana nggak boleh lagi, enak itu. Nah atas dasar itu Bapak Ibu, kita untuk membuat keyakinan ini kita jangan gunakan kata yang negatif, oke? Ya, tadi sudah salah ya. Mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa ini adalah pertanyaan-pertanyaan pematik ya? Pada intinya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam kembali ke nilai-nilai keyakinan. Ya, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya keyakinan ini gak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Jangan bikin 1 sampai 10 biar keren gitu. Nggak usah. 5 juga boleh. 4 juga nggak apa-apa. 6 juga nggak apa-apa, bagus. Ya nggak usah banyak-banyak. Dan keyakinan ini bisa kita perbaharui. Ya, misalnya akhir semester kita perbaharui 1 semester, 3 bulan mau diperbaharui boleh atas kesepakatan bersama. Jadi sampai di akhir nanti anak-anak itu menandatangani kesepakatannya. Jangan lupa nih Bapak Ibu, udah jadi ya, kita tanda tangan sama-sama. Bu guru, anak-anak, kalau ada bidang studi mereka juga tanda tangan. Supaya ketika mereka lihat, oh ini emang udah saya yang sepakatin, ya saya yang taati. Seperti itu ya Bapak Ibu, nanti kalau mereka buat kesalahan kita bisa jadi pegang kita keyakinan. Bagaimana cara kita membuat aturan? Tidak
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, terima kasih. Seru memang ya, sama kayak kita sama anak-anak itu seru. Ya, kita ini adalah keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk restitusi. Baik Bapak Ibu, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di dalam restitusi ini, kita sebagai guru ya Bapak Ibu, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita seolah-olah menerima kesalahan itu. Tapi sebenarnya bukan menerima, kita coba dulu memahami anak yang punya kesalahan itu. Kita coba pahami dulu, misalnya anak itu suka bolos, kita pahami dulu dia. Kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Kita katakan dulu misalnya, ya semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika dia dengar gitu, anak itu pasti akan mikir, oh aku gak diomeli nih, orang juga pernah salah. Baru kita gali selanjutnya. Nah dalam tahap restitusi ini, kita tidak menyuruh anak itu, tidak menghukum, tidak memberikan solusi ya Bapak Ibu. Bukan kita yang beri solusi, tetapi anak itu kita tuntun, kita gali untuk mencari solusinya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, kita bisa lihat segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, simulasi kecil tentang apa masalahnya bisa dibuat sendiri nih Bu Gita. Mau? Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini sama ibu? Iya, terus habis nongkrong kamu ngapain, Sitiul? Hah? Ibu dengar dari teman kamu kemarin berantem sama si Timbul. Betul atau tidak? Enggak Bu. Berarti si Timbul bohong. Panggil si Timbul, bukan kamu. Tadi jualan dengan aku dulu. Kamu udah begini bercanda pulang ya. Oh dia bilang kamu jelek, iya. Enggak kok, kalau ibu lihat kamu ganteng, tapi ibu emang lihatnya agak jauh. Kamu ganteng ya, jadi kamu jangan sedih. Belum tentu si Timbul itu cakep. Enggak, semua manusia diciptakan Tuhan dengan sempurna. Kamu punya tangan 2. Kamu tahu kan kita udah bikin keyakinan kelas? Ya, coba kalau berantem itu keyakinan kelas apa yang udah kamu langgar? Tidak menghormati teman. Menghormati teman. Jadi kalau kamu udah berantem gitu, udah pukul teman kamu udah melanggar keyakinan kelas nggak? Iya Bu. Nah, jadi mulai sekarang mau harus tahu ya bahwa keyakinan kelas yang kita buat benar-benar kamu yakini. Terus setelah kamu udah tahu kamu melanggar keyakinan kelas, apa yang akan kamu lakukan? Tidak mengulanginya. Tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Rika. Teman-teman boleh tepuk tangannya dulu buat Pak Mau dan Bu Rika. Iya, Bapak Ibu itu udah tepat sih urutannya, cuma karena tadi tertawa ya. Dan saya sudah ya, saya sudah melakukan ada 2 proses restitusi dan saya videokan, tapi saya akan tampilkan satu. Kita boleh saksikan bersama ya Bapak Ibu. Pagi Bu. Pagi Reza. Silakan duduk saya. Baik Reza, tadi mendengar dari ketua kelas kamu waktu di aula, ada kegiatan di aula, kamu berantem sama teman. Iya Bu, biasanya saya kesel sih. Kesel kenapa kamu nak?
Jadi kan ada lomba acara dongeng di aula kelas. Nah, saya udah buat ceritanya tuh, soalnya kan harus buat cerita. Saya dapat juara 4. Itu kan hadiahnya gelas. Nah, di dalamnya itu gelasnya dikasih kotaknya segini lah. Tapi kan kotaknya nggak aman tuh, nggak dikasih apa-apa, cuma sama tote bag kayak gini doang, sama kotak di situ. Jadi kurang aman. Udah saya bawanya hati-hati, itu bawa ke tempat duduk. Si Rasya mau lihat, bentar saya kasih lihat. Si Sastra tiba-tiba nyolong masuk, mau lihat. Itu juga dia nggak bilang-bilang. Pas udah datang baru dia bilang. Nah, mau lihatnya juga berasa busuk lagi, kayak nambah kayak gini lah gitu. Nah, juga pas di sesi foto-foto dia juga kayak dorong-dorongan. Takutnya jadi kayak jatuh gitu Bu gelasnya, kan nggak aman juga itu naruhnya. Pecah ya? Iya. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Sastra? Saya tadi teriakin, Sastra kalau jatuh emang kamu mau ganti gitu. Gitu. Setelah teriak, apa lagi? Ada lagi yang kamu lakukan? Ada Bu, saya kayak dobrak meja kayak gini Bu. Mendobrak meja? Iya. Ya. Kalau kamu lakukan itu, kamu teriak sampai dobrak meja, pasti ada alasannya kan? Coba ceritain saya. Iya Bu, alasannya sih iyalah, aku udah susah-susah buat cerita kayak gitu biar dapatin hadiah, masa malah direbut sama yang lain. Baik, wajarlah kalau kamu merasa kesel dan marah ya nak, karena teman kamu si Sastra tiba-tiba mau merebut begitu saja ada yang kamu punya. Tapi Bu Guru bangga dan hargai sikap kamu yang tidak berbuat buruk lebih dari itu. Maksud Bu Guru, kamu tidak sampai memukulkan saat kamu tadi makan dengan Sastra? Tidak Bu. Iya. Baik sayang, sekarang kita coba pikirkan bersama ya. Kira-kira yang kamu lakukan waktu berteriak dan memukul meja itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak ya. Nah, apa yang sudah dilanggar? Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menghormati teman. Menghormati teman. Kamu kurang menghormati teman ya. Nah, lalu menurut kamu menghormati teman itu penting tidak? Penting. Penting. Jadi kalau menghormati teman penting, jika menghadapi hal seperti tadi, sebaiknya keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Harus lebih sabar. Harus lebih sabar. Baik Reza, bagaimana? Apa kamu bersedia masalah ini untuk diperbaiki? Bersedia. Kita perbaiki masalah ini ya sayang ya. Coba kita sama-sama pikirkan apa yang kamu lakukan untuk bisa memperbaiki masalah ini. Saya kalau kayak gitu lagi sih mending tegur sih ya Bu, kalau kan nasihatin. Tapi kalau memang orang nggak mau dinasehatin, saya laporin aja ke guru Mariska, kalau nggak guru yang lain. Baik, menurut Ibu apa yang kamu lakukan sudah tepat sayang. Nanti semoga kamu bisa kembali berteman dengan Sastra ya nak ya, dan tidak kembali lagi bertengkar dengan Sastra ke teman yang lainnya. Terima kasih sayang, semangat terus ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas belajar lagi ya nak. Iya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, tadi adalah salah satu proses restitusi yang sudah saya lakukan. Ya, nanti kita sama-sama saling mengingatkan dan mendukung ya Bapak Ibu ya, biar kita bisa ketika anak didik kita ada masalah, kita bisa terapkan itu di yang sesungguhnya. Baik, di akhir pemaparan saya hari ini, berikut adalah refleksi. Mohon Bapak Ibu bisa bantu untuk kita refleksikan bersama. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru apa yang bisa didapatkan? Mungkin Bu Suti coba Bu Suti. Hal baru apa yang Bu Suti dapatkan dari kegiatan hari ini? Yang Bu Suti belum tahu, jadi tahu gitu. Cara itu yang manajer tadi tuh. Posisi manajer ya. Iya. Terkadang kita Kayaknya kita harusnya tapi nggak yakin juga sih. ya, boleh tepuk tangan buat Bu Suti. Bu Suti tertarik sama posisi manajer, gak yakin dong ya, pasti bisa Bu Suti. Oke, kemudian refleksi yang kedua adalah perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Bu Tia, gimana perasaannya selama mengikuti kegiatan ini? Perasaannya? Senang,
mengikuti materi ini. Terus kedepannya di mana Bu Tia? Mungkin akan menerapkan ya, belajar, masih belajar. Terima kasih Bu Tia. Ada 2 refleksi lagi. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Yang terakhir, saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti? Yang awalnya apa, kemudian mau jadi seperti apa? Pak Maul. Awalnya Pak Maul seperti apa? Nggak apa-apa ya, kita yang apa adanya aja Pak Maul. Awalnya Pak Maul guru apa sebagai guru apa? Apa mendukung teman sebagai teman memantau, apa sudah sebagai manajer? Awalnya sih sebenarnya saya lebih ngelakuin 2 yang ada di pembantu. Contohnya lebih dominan ke sebagai teman, tapi di sisi lain saat mereka anak-anak ini melakukan tindakan yang luar batas, saya menjadi penghukum. Mungkin kedepannya saya lebih tertarik atau akan coba belajar menerapkan sebagai manajer. Luar biasa, terima kasih Pak Maul. Tepuk tangannya boleh dong sekali lagi buat Pak Maul dan untuk kita semua. Ya, baiklah Bapak Ibu semua, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya ya Bapak Ibu. Diharapkan dari kegiatan ini kita bisa terapkan, implementasikan kepada anak-anak kita sekalian.